dipersembahkan oleh sahabat Dasat dimanapun kalian berada, Anda masih menyaksikan Gaspol Sahur. Gaspol memang. Ya Pak Ustaz, kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya. Ibu paling cepat angkat tangan ibu ini. Silakan ibu, boleh. Ya silakan. Perkenalkan dirinya, dari majelis taklim mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustadz Ibu Sri dari Majelis Taklim Telkomas. Sesuai dengan tema kita hari ini bahwa meminta maaf atau memaafkan, saya teringat ada pernah kejadian waktu anak saya masih remaja. Namanya juga remaja, biasanya kan darah muda itu. Pernah suatu waktu anak saya tersebut membuat kesalahan. Jadi setelah saya bertanya apa masalahnya, saya mengambil kesimpulan bahwa anak saya memang yang bersalah, Ustadz. Masalahnya anak saya tidak mau mengakui dan tidak mau meminta maaf kepada anak tersebut. Jadi untuk mengantisipasi, sayalah yang berinisiatif untuk meminta maaf kepada anak tersebut sekalian dengan orang tuanya. Saya mengunjungi Mewakili. rumahnya. Iya, mewakili. Masalahnya bukan maaf yang saya terima, tapi malah dimaki-maki, Ustadz. Ya. Malah dihujat bahwa memang anakmu yang nakal, memang kamu jelek. Begitulah. Kira-kira dalam hal ini bagaimana itu permohonan maaf saya, Ustadz. Makasih. Yeah. Karena ibu sudah bertanya, maka saya akan menjawab dan juga memberi hadiah dari gajah duduk. Gajah yang dari dulu duduk terus. Nah, karena kalau dia berdiri namanya gajah berdiri. Ya, ini tipe Asia merah putih. Nah, terima kasih Ibu Sri. Ya. Oke, sudah bertanya dapat lagi hadiah, dapat juga jawaban. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan. Wahai kawan, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Itu minta di contohnya. Ya, darah muda mengaku mau menang sendiri meskipun salah. Ya itu, maka Rhoma Irama bilang, waspadalah dalam bergaul, jangan sampai kau menyesal kemudian. Iya kan? Nah, itu nasihat berharga melalui lagu. Bu, kalau sudah ada kejadian seperti itu, saya senang karena ibu mau mengakui anaknya salah. Banyak juga itu anak-anak bertengkar, orang tuanya masing-masing merasa benar. Bersyukur kalau ibu mau mengakui salah, berarti itu hidayah. Karena ada orang salah masih mengaku benar. Sudah salah mengaku benar dan ngamuk lagi. Ya, itu sudah bersekutu dengan setan namanya. Nah, karena ibu ini mengaku salah, itu sudah dapat nilai di hadapan Allah, mengakui kesalahannya. Yang kedua dapat lagi nilai dari Allah. Kenapa? Karena dia datang dengan senang hati minta maaf. Lalu setelah tiba di rumahnya bukannya maaf yang diperoleh tapi makian. Nah dia maki-maki tidak mau berhenti memaki-maki. Maka ibu dapat pahala sabar namanya. Kalau ibu lagi memaki lagi, itu yang namanya sama-sama tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Kalau yang kita datangi memaafkan, itu lebih mulia itu. Dia maafkan, ya sudahlah memang begitulah remaja. Ya, saya juga mohon maaf gara-gara ini. Itulah yang disebut mukhlisin. Ya, Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu kalau mengaku salah itu hidayah. Mau lagi tambah dapat pahala, datang minta maaf. Kalau dia maki-maki kita, ya resiko bersalah. Kalau ibu-ibu lalu mampu bersabar, makian-makian itu justru menghapus dosa-dosanya. Dan yang memaki pasti dapat juga hukuman karena dia menghina. Jadi memang memaafkan itu berat, tetapi sepertinya lebih berat lagi meminta maaf.
Mudah-mudahan ibu datang minta maaf itu menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bertanya. Tadi ada sedikit memaafkan. Kadang kita tuh sudah mau mencoba memaafkan, tapi tuh kadang di hati masih ngeganjel ibu-ibu ya. Masih, aduh gimana ya. Itu ada tips dari Pak Ustaz mungkin gimana caranya biar plong aja dalam memaafkan Pak Ustaz kira-kira. Silakan Pak Ustaz. Ya, untuk itu kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Banyak sekali dosa yang telah kita lakukan, tapi Allah telah memaafkan kita. Maka setelah minta maaf ibu, itu tuh kita dianjurkan berdoa. Misal, saya sudah minta maaf sama ibu, sudah kemukakan penyesalan saya, tapi ibu tidak maafkan saya. Maka saya berdoa, ya Allah, wakili saya menghadapi dia di pengadilan akhirat kelak. Saya sudah melaksanakan perintahmu dengan datang meminta maaf. Tapi dia tidak memaafkan saya, ya Allah. Saya serahkan segalanya kepadamu, ya Allah. Biarlah engkau yang akan menghadapi dan menghitung pengadilan seadil-adilnya nanti. Nah, ringkas kisah, ketika di hari perhitungan nanti, hari pembalasan, dicarilah itu ibu yang tidak memaafkan. Sini kau dulu ibu. Berapa dosamu saya maafkan. Berapa kesalahanmu saya ampuni. Masa ini tetanggamu berpuluh-puluh tahun banyak kebaikannya. Hanya gara-gara itu kau tidak maafkan. Kenapa kau tidak maafkan? Bukankah kamu saya maafkan dosa-dosamu? Maka sebaiknya kamu juga memaafkan orang yang pernah bersalah. Memaafkan itu sifat yang sangat mulia. Coba lihat Rasulullah. Masih ingat kisahnya Rasulullah? Bukan cuma memaafkan. Nabi pergi sholat. Tiba-tiba dari atas ketinggian ada yang ludahi Nabi. Kena kepalanya. Kira-kira kalau ibu diludahi dari atas gimana belum? Nabi senyum. Kalau bahasa kita di Makassar, salah tempat lu data ibu. Kepala aku kena, tapi tidak apa-apa. Jangan makin cemas. Sudah. Besok begitu lagi. Kena lagi. Nabi tetap senyum. Hari ketiga lewat Nabi. Mana ini langgananku? Biasanya ada di sini. Tanya. Ternyata sakit. Setelah sakit, apakah Nabi doakan? Rasa kok mudah-mudahan kau mati sekalian. Kalau ibu-ibu kan begitu. Kita kan begitu. Begitu dia selalu ludahi kita, dia teror kita, dia bully kita, tiba-tiba kena sakit dia. Mudah-mudahan sekalian mati. Tapi Nabi tidak. Nabi pulang ke rumahnya, tanya ke istri, ada roti? Ada kurma? Ada. Tolong bungkus. Kemana? Saya mau pergi lihat pasien. Saya mau pergi lihat langgananku. Itu ketuk pintu. Dari dalam rumah, siapa? Saya siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Mati mi. Datang membalas ini Muhammad. Datang membalas. Lalu dibuka pintu, Nabi katakan begini, saya tadi lewat di tempat biasa. Tuh. Saya cari-cari kok tidak ada. Ternyata kau sakit rupanya. Ini ada kurma, mudah-mudahan kau cepat sembuh. Coba. Itu makna dari puasa, memaafkan. Soal dia dosa kepada Allah, biar Allah yang balas. Ya, enggak usah dulu deh ke orang lain ibu, ke suamimu aja dulu. Suami setengah mati cari nafkah, banyak uang yang sudah habis untuk belikan perhiasan, hanya gara-gara WhatsApp salah kirim. Ngamuklah dia. Pulangkan saja aku pada itu kalau sudah marah bilang pulangkan saja. Jadi ibu, ini jangan pernah dendam. Dendam itu bagian daripada sifat yang tercelah. Kalau ibu sakit hati biar Allah yang balas. Kalau ibu sakit hati biar Allah yang mengadilinya nanti. Karena kalau ibu balas berarti ibu tidak mulia. Saya maki-maki ibu, tapi ibu sabar, ibu mulia di hadapan Allah. Sama Nabi tadi, karena Nabi memaafkan, dia malah bukan cuma memaafkan, datang lalu bawa kue. Apa? Kemudian ini orang berkata, luar biasa akhlakmu Muhammad.
Ini saja kafir Quraisy yang sewa kau untuk ludahi kamu. Dia tidak datang membesuk saya. Justru kamu orang pertama yang datang membesuk saya. Mulai hari ini saya nyatakan masuk Islam. Makanya ibu jadi pemaaf saja. Baru menyanyi lagi. Insaflah. Orang tua memang semua ini dalam lagu-lagu tua dia hafal. Terima kasih ya. Oke, itu masih sedikit ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ustaz. Nanti kita akan kembali lagi, siap-siap yang mau nanya, tunjuk tangan nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh